Hai Lunibes. Udah Mel. Balik lagi sama konten-konten kita yang super seru, tapi yang kali ini beda daripada yang lainnya. Betul banget. Ini baru pertama kali kita bikin konten kayak gini. Kalian jangan heran ada makanan banyak di depan muka kita karena ini judul konten kita. Nontonin kita sampai habis ya. Oke. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol apa sih Mel? Kita mau ngebahas kehidupan anak zaman sekarang sih. Oh berarti gini aja Iya, Mel, iya. kita sambil ngobrol-ngobrol, lu ngomong gue makan ya. Gitu dong ya. Kita kenalin dulu menu kita dong, tapi kalian udah pasti tahu lah ya. Oke, jadi buat kali ini kita ada mie instan. Nih, Super yummy banget, meskipun Ini- udah rada-rada mekar ya, kayak abis ini apa namanya berenang. ini judulnya mie kuah, tapi karena ya udah lah ya jadinya mie goreng gitu. Ada sosis yang lucu banget, imut-imut kecil kayak gini tuh. Terus juga ada dua nugget yang berbeda. Ini ada nugget dari merek lain, yang ini dari merek lain juga. Ini pada kerja di mana sih? Oke. Kan ini siapa tahu ada bukan Lunibes gitu. Oh, boleh, bener, boleh. Siapa bener, tahu bener. muncul tiba-tiba di paling Ya. atas dari pencarian, boleh. Kita Oke. kasih tahu deh kita kerja di mana ya. Kita kerja di Luni. Nggak ada. Oh nggak ada, nanti diedit ya, tolong editor. Jadi segala sesuatu yang kita buat itu super kreatif ya. Bukan cuma sekadar baju-baju aja, tapi lihat kita juga bikin konten yang super menarik banget ya. pokoknya Luni, segala guys. kreativitas ya adalah di Luning. Jadi nggak soal fashion aja gitu. Betul. Mau nanya Mel, sebelum kamu kerja di sini, kamu ada kegiatan apa sih sebelumnya, atau mungkin ada pekerjaan apa sih sebelumnya? Jadi pekerjaan aku sebelumnya aku udah pernah jadi flight attendant, sama aku pernah kerja jadi resepsionis. Tapi Berarti abis lulus bukan perguruan tinggi berarti, dari SMA berarti ya? Iya, betul. Dari SMA berarti langsung kerja ya nih? bener banget. Nah, jadi sebenarnya aku mau ceritain itu, ini salah satu jadi garis besar juga sih. Boleh. Kayak biar kita saling kenal sama Lunibes juga, dan Lunibes tahu kita kayak gimana. Basicnya bukan cuma sekedar kita konten Sambil makan warawiri aja ya. doang, sambil makan Amel. Bukan cuma kita sambil warawiri doang, kita Bener. cuma happy aja. Tapi dibalik itu sebenarnya kita juga punya suatu kewajiban ya Mel ya. Emang punya kewajiban terutama dalam ya memenuhi dunia perekonomian keluarga ya gitu. Nah terus pas masuk Luni ini kamu tuh langsung jadi konten kreator atau megang live stream dulu atau kayak gitu? Tuh, pada saat itu lagi dibutuhin banget tuh live stream karena lagi berkembangnya live stream, kan lagi zaman online ya. Jualan tuh jualan online mulutnya biasa. Jualan online ya. Terus ya udah akhirnya kita pelajarin tuh. Akhirnya ya udah aku pegang keduanya. Tuh. Berarti pas masuk ke sini ilmu kamu nggak nol banget lah ya Mel, karena sebelumnya udah pernah jadi konten kreator juga ya? Udah ada tahu lah basic-basicnya harus bikin konten apa. Oke, kita makan dulu Mel. Oke, Kita boleh. sambil makan ya, takutnya mie-nya jadi makin mekar gitu loh nih Beneran Bebs ya. Udah mekar banget ini tuh. Boleh dimakan dulu Mel. Boleh, kita sambil makan ya karena judulnya sebenarnya ini mukbang sih. Bener, mukbang tapi sambil podcast gitu ya. Iya, sambil maunya ya. podcast. Meskipun udah mekar tapi enak loh. Enak loh. Walaupun ini sebenarnya mie kuah, tapi jadi mie goreng, enak loh. Meresep loh ini. Ngeresep banget. Ya, mau nyobain ini kayaknya nih yang warnanya orange lebih menarik. Menarik kayaknya itu viral juga deh. Kayaknya yang mahal juga nih, mau yang ini aja deh. Ada penonton awal di sini. Tasya dulu lulus SMA tuh apa kegiatannya? Langsung kuliah kah? Atau sempet ke gap dulu kah? Terus atau udah emang bercita-cita kalau misalnya pengen jadi itu setelah lulus, atau gimana? Tasya boleh diceritain? Sebelum masuk Uni pokoknya. Berarti lu sambil makan ya Mel ya? Iya, betul banget tuh. Oke, jadi kalau aku di sini perguruan tinggi negeri, gue ngambil jurusan kesehatan lingkungan. Nah, jadi setelah lulus kuliah nih agak cerita menuju Boleh, masuk ke Luni. Pas Mau lulus kebetulan di tahun 2021 ya, 2021 aku lulus kan, ngambil D3 nih kebetulan, jadi cuma 3 tahun nih kuliahnya. Pas mau wisuda itu emang perekonomian keluarga lagi kurang stabil. Sama kayak kamu kan, kayak ngambil kerjaan atau mungkin gak kuliah dulu karena perekonomian. Nah kalau di sini aku ngerasa kayak gini, kayaknya anak cewek agak rempong ya kalau masalah wisuda ya. Kepikirannya tuh udah gini, apa namanya? pasti kita butuh make up, pasti kita juga butuh sepatu,
kita juga butuh baju segala macam. Luni Geng di sini itu adalah sahabat aku dari SD. Pas banget nih momennya. Nawarin lah kerja di Luni gitu kan. Sebelumnya emang dalam dunia kuliah aku sama sekali nggak menekuni konten kreator ya. Aku nggak menekuni kayak bikin konten itu nggak sama sekali. Nah ya udah deh, karena basicnya aku butuh uangnya, kita sama-sama butuh uang lah ya, realita lah ya sebenarnya ya. Bener banget, walaupun kayak lu tuh masih muda, tapi emang ya nggak tahu kenapa tanpa maunya kita, jadinya kita tertuntut harus jadi orang dewasa, harus dari muda udah nyari uang, betul, dari muda udah nyari kerjaan sana sini. Benar banget, bukan tentang umur sebenarnya, tapi ya udah selagi lo bisa kenapa enggak? Ya. Kalau gue gitu, gue punya prinsip kayak gitu. Kalau gue bisa, udah kenapa gue enggak? Jadi jangan ngebandingin kayak ih anak umur segini. Ya lo harusnya jalan-jalan gitu. Ngumpul sama temen lo gitu. Bener, gak bisa disamaratain ya. Bener. Gak bisa disamaratain. Capek, kita tuh bakalan capek di posisi itu. Nah akhirnya ya udah, gue terimalah nih kerja di Luni. Oke, kalau gue kan emang awalnya lebih ke talent ya, bukan emang pekerja tetap di sini. Karena gue ngerasanya kayak yaudah deh. 2 bulan menuju gue wisuda sambil gue ngumpulin uang untuk wisuda gue, ya udah kerja dulu aja gitu. Jadi makanya waktu itu sering bolak-balik kampus kan, kayak masih revisi tugas akhir kayak gitu. Terus akhirnya ya udah deh 2 bulan menuju wisuda, terus sama teman-teman Luni Geng semua nih dibantu make up segala macem. Akhirnya aku make up nggak pakai MUA, emang enggak ada MUA di sini banyak banget. Thank you ya. Fashion stylist ada, buat makeup semuanya di sini ada. Gokil, Luni Geng di sini tuh bener-bener support system parah sih menurut aku. Nah jadi kadang ada beberapa Luni Babes atau mungkin teman-teman aku tuh yang ngerasa kayak circle Luni tuh kayaknya high class banget ya, kayaknya super duper. Kayak nggak mikirin kehidupan gitu ya. Kayak kok foya-foya mulu, chill mulu, dan itu sebenarnya just konten. Itu kebutuhan konten aja. Itu kebutuhan konten aja. Nah di balik itu semuanya kita adalah pencari uang. Benar, pejuang keras banget. Pejuang hidup. Ngalahin pahlawan. Benar, pahlawan guru ya jadinya ya. Ya kayak gitu. Ya, kayak kita kerja juga di balik layar. Maksudnya bukan di Luni aja, di tempat lain juga kerja. Terus juga ngirit makanan karena saking ngepasnya uang ya. Karena banyak banget kebutuhan di luar sana yang harus kita cover, jadinya mau nggak mau kita harus ngepresin budget untuk makan. Kadang juga makan nasi sama mie hampir tiap hari. Kayak gini? Iya kayak gini, tapi versinya ini kan nggak pakai nasi ya. Tapi biasanya kita pakai nasi. Di sisi lain nih, kamu sekarang kan lagi kerja nih, maksudnya main jobnya kita di Luni nih, sama-sama di Luni ya. Kamu punya side job nggak sih atau punya pekerjaan sampingan gitu masih? Ada juga. Aku masih menekuni konten creator di akun pribadi aku sendiri gitu. Jadi kalau Amel emang bener-bener di dunia kreatif banget gitu. Endorse juga masuk kan? Masuk kalau yang mau endorse boleh ya? Mau endorse boleh hubungi CP saya di sini ya. Kalau side job lo apa, Tas? Kalau side job aku di dunia seni nih. Kalau aku ngeband, terus MC segala yang bisa dilakuin harus dilakuin. Oh lo jadi MC juga? Gue jadi MC juga. MC apa aja tuh? Karena waktu itu gue di dunia kuliah masuk organisasi kan, jadi sempat adalah pengalaman jadi MC seminar kayak gitu. Nah kemarin gue lagi nyoba nih kayak jadi MC anak-anak ulang tahun atau kayak gitu. Sebenarnya bukan pengalamannya banyak apa enggak, lebih ke ambil ini aja sih, ambil beraninya aja gitu, berani gila aja. Jadi masih umur segini nih, stamina masih oke, nggak ada keterbatasan. Buat lu tuh explore apapun, ya lu explore. Kalau misal ditanya, Syah lu mau nggak jadi ini, contoh ya kayak Syah lu mau nggak jadi MC, yaudah iyain aja, meskipun lu nggak punya pengalaman. Bener-bener. Gitu. Yang penting apa? Income. Betul banget. Nah jadi buat teman-teman semua, dari cerita kita yang mungkin ya terlalu separah, mungkin kehidupannya Luni Babes lebih parah daripada kita. Mungkin lebih kerjanya dari SMA atau mungkin udah kerja dari SMP ya. Ini sedikit experience dari kita aja sih. Goals dan impian ke depan. Buat siapa? Buat kita ya? Iya. Oke, dari Amel gimana goals buat hidup kamu, Mel? Goalsnya sih, gitu, sambil makan ya. Goals kehidupan aku ya, aku pengen lebih banyak berkarir lagi, banyak berkarya lagi. Aku ngerasa masih kurang nge-explore
Nah dari situlah aku sadar diri kalau aku masih kurang explore, jadi aku pengen lebih banyak lagi yang pengen aku pelajarin, yang pengen aku datengin, yang belum pernah aku datengin aku pengen datengin. Aku pengen punya apa yang belum pernah aku punya sebelumnya. Dulu mungkin banyak banget yang pengen aku punyain, tapi karena keadaan keluarga yang belum bisa memenuhi, jadi aku pengen satu persatu aku capai. Ya insya Allah ya Mel, semoga niatan lu kedepannya lu mau kayak gimana, semua jalan dengan lancar lah. Amin. Amin. Kalau harapan, lu mau nanya dulu, coba ulang Mel. Kalau Tasya gimana goalsnya buat kedepannya? Oke, jadi kalau aku di sini goalsnya lebih ke semoga kita semua, bukan kita semua ya, aku juga terutama ini kan goals aku juga ya. Pengen tetap sehat terus. Intinya kuncinya itu harus sehat dulu. Biar apa? Biar kita mau kerja apapun semuanya jadi nggak ada halangan. Lancar. Dan Lambat ya. ya terus kerjaan mau dari segi profesi apapun semuanya semoga diperlancar dan terus datang gitu, dilancarin terus. Amin amin amin. Terus juga kepengen apa lagi ya? Kepengen tentunya ini bukan goals aku juga, goals kita semua di sini. Kita nggak kepengen uang itu bukan jadi sebuah masalah di dunia kita, bener gak? Terus juga kepengennya yang kayak gini. Di sini di Luni aku bisa ngambil ilmu sebanyak-banyaknya yang bisa aku serap karena profesi kalau Amel ini kan kedepannya mungkin akan dengan profesi yang sama sebagai content creator, mungkin kayak gitu ya. Kalau aku kan dengan sebuah profesi yang beda nih nanti kedepannya. Tapi di sini aku juga kepengen ilmu konten kreatornya aku serap, terus juga ilmu apalagi ya. Pokoknya kreativitas semuanya aku serap di sini bisa jadi tabungan buat aku lah nanti ke depannya gitu. Terus juga kepengen kalau kamu pengen ngebanggain mama kamu, aku kepengen ngebanggain papaku yang udah disugi juga. Nyusul ya. Kita berdua kayak gini. Amel jadi gak sedih ya. Intinya kayak gitu ya. Semoga semuanya berjalan. Ya semoga semuanya juga berjalan lancar ya Mel ya. Semoga semuanya tercapai ya. Ininya masih banyak lagi. Kan di Luni ini kan brand fashionnya tuh kayak colorful ya. Yes. Kalian tuh sebelumnya gimana sih fashion kalian sendiri sebelum masuk di Luni? Mel kaget banget Mel. Sumpah kaget banget beneran kagetnya. Boleh diulang tanya kan? Sebelum masuk Luni ya, fashion basicnya apa ya? Boleh. Itu aja pertanyaannya. Ada lagi mau bertanya? Udah dulu ya. Pas setelah di Luni nih kalian jadi gimana fashion kalian dengan yang kalau di Luni tuh colorful, apakah kalian pede dengan kecolorfulan ini atau tetap jadi cewek mamba? Oke. Gitu. Karena Tasya lagi makan jadi aku dulu yang jawab ya. Kalau dari aku sejujur-jujurnya banget ini Mah ya, aku bukan anak fashion. Aku bukan anak fashion yang nggak ngerti fashion, nggak ngerti cara mix and match. Yang penting kalau aku tuh dulu kalau mix and match, yang penting kelihatannya nggak sakit di mata orang aja, kayak ya udah warna putih sama hitam pasangannya, warna hitam sama coklat, warna putih sama coklat juga, kayak ya udah basic banget, kayak ya udah seenaknya dilihat aja. Dan aku bukan anak yang di apa namanya yang suka explore model-model gitu loh. Aku tipe yang anaknya nyari aman banget, kayak ya udah baju misalnya baju crop sama celana sweatpants atau enggak jeans atau enggak kulot, kayak ya udah pokoknya nyari aman banget, nggak berani yang kayak pakai ini beda banget kan kayak dulu nih warnanya ini terus juga modelnya kayak gini kayak gitu. Aku bukan anak kayak gitu sejujurnya karena aku nggak pede dan aku ngerasa diri aku nggak cocok aja digituin. Terus juga aku pada saat itu kulit aku tuh lumayan gelap ya, jadi kayak aku ngerasa kalau pakai warna ini itu terus juga apa namanya model ini itu kayak ih lu tuh kayak anak apa sih, kayak aneh ya, aneh banget gitu. deh gitu, kayak ngerasa di kaca iya apaan sih, enggak deh, enggak banget gitu kan. Terus kayak ya udah akhirnya terjun lah di dunia Luni ini ya, di dunia fantasi di dunia fantasi ini ternyata bener-bener di apa namanya beda banget sama kepribadian aku, karena aku fashionnya dari yang biasa banget terus tiba-tiba suruh nyemplung ke sini dan harus bisa juga nge-mix and match. Jadi cukup kaget ya karena aku nggak pernah tuh mix and match warna-warni aneh-aneh, pakai kalung, pakai jepitan, pakai kacamata tuh nggak pernah sama sekali. Di sini sekarang lu pakai jepitan. Nah ini dia. Ini sekarang nggak pede loh, dulu nggak pede, padahal ketimbang jepitan doang gue nggak pede loh, jujur banget. Kayak ngerasa apaan sih lu bocah banget gitu kan, kayak mikirnya aneh banget lah gitu. Freak banget. Iya kan. Sekarang gue juga ngeliat lu nggak bagus loh. Bagus. Terus ya udah akhirnya
belajar juga sih. Jadi banyak banget kayak yang tadi Tasya bilang, nyerap pelajaran di sini. Akhirnya bener juga aku belajar tentang fashion, tentang styling, terus juga jadi ngerasa ternyata gue cocok loh, gue pakai warna ini, pakai model ini, terus kayak wow, ternyata selama ini aku salah ya. Di Luni lah aku ngerasa jadi makin pede. Bener. Dan makin berani pakai warna-warni. Bener. Itu sih Bener banget. kalau dari aku ya. Parah. Dari kamu? Kalau dari aku sama sebenarnya, aku tuh basicnya bukan cewek kue. Malah aku lebih parah daripada Amel. Aku tuh anaknya kayak di lemari, kalau di lemari ya, warnanya tuh cuma gini, hitam, biru tua, navy, abu-abu. Itu 3 warna yang ada di lemari aku, parah banget. Kayak laki. Parah banget, Nggak ada. aku laki banget. Definisi ceweknya. Nggak ada. Bahkan aku kalau semisal kayak cuma main aja, cuma sendal jepit, terus pakai hoodie, terus pakai bergo, hitam. Semuanya. Bener nyari aman. Nggak ada warna. Putih itu warna yang paling aku benci. Serius, putih itu warna yang paling aku benci. Mau tau nggak? Ini reaksi pertama kali aku mau masuk Luni ya. Kan Tiara ngajak kerja nih. Scroll lah. Aduh, anak-anaknya ini semua lagi cewek kue semua. Kayak ya ampun, stylish abis segala macam. Tadinya aku sempat nolak beberapa kali ajakan dia untuk kerja di Luni karena itu alasannya aku minder. Cuma gara-gara fashion. Gara-gara fashion, jujur doang? banget ya. Gara-gara kayak ngeliatnya kayak Karena berbeda aku banget sama takut diri banget lo. sama diri gue gitu, bukan gue banget gitu loh. Terus karena tadi ada diskon ekonomi, ya udahlah pas masuk ke sini, masuk ke studio, warnanya warna pumpkin, warna magenta, Warna aduh, hijau, warna biru, semuanya warna-warni. warna-warni semua. Dan warnanya nabrak-nabrak gitu. Dan kan? warna nabrak kayak gini, seumur hidup dah nggak ada aku pakai warna-warna kayak gini. Nggak ada. Kalau Nggak ada. kalian mau cek tuh lemari aku nggak ada Gak ada. warna-warni tuh. Mindset warna putih di sini doang tuh pakainya. Di rumah aku nggak ada sama sekali. Cuma mindset tuh warna hitam. Kerudung nggak ada warna biru elektrik. Bahkan warna biru elektrik aku pakai di saat di Luni. Beneran, itu ya reaksi. Terus bukan cuma masalah dari warna doang nih, tapi aku juga dari bentuk kerudung. Aku tuh dulu pakai kerudung ya udah yang namanya cewek tomboy, pakai sweater, pakai hoodie, kerudung cuma segitiga, hitam lagi. Kerudung gue tuh hitam semua. Paling enggak deh yang paling cerah tuh coksu lah. Udah Coklat terang. susu itu udah paling terang di hidup gue. Wow. Sumpah. Terus sekarang kerudung gue harus pasmina kayak gini, harus warna-warni. Yang awalnya tertekan, cuma balik lagi yang tadi gue udah bilang, ya udahlah kapan lagi kan? Ya udah explore aja. Bener. Terus kalau ditanya cuma di Luni aja warna-warninya apa di luar juga warna-warni gitu kan? Iya. Jujur aja sampai sekarang gue masih anak mamba. Sama. Gue Oh iya, kalau di luar masih bajunya udah hitam gitu. Gue juga belum jawab ya tadi ya. Iya. Gue masih pakai baju simple aja. Masih baju aman. Tapi ada perbedaannya nggak sih dari yang sebelumnya sampai sama yang sekarang nih? Kayak perbedaan tingkat kepercayaan dirinya sejak di Luni. Beda banget. Beda banget. Jadi lebih, ya bener, jadi lebih pede dan lebih apa namanya, berani buat pakai si warna-warni, buat apa namanya yang aneh-aneh. Dulu mah nggak berani, nggak ada rasa apa nih kayak gue pede nih, gue berani nih, kayak dulu mah nggak ada sama sekali. Kayak bawaannya tuh takut, bawaannya tuh pasti orang mikirnya gue jelek, gue kayak badut, gue apa namanya, gue aneh banget nih, orang ngapain sih pakai baju kayak gitu-gitu. Itu yang di otak gue. Tapi sekarang gue kayak hello, ini fashion loh, masa lo nggak buka mata sih, Bener banget. melek gitu. Mau tau nggak alasan utamanya apa? Balik lagi, orang di sini tuh semuanya bener-bener support. Open minded juga. Parah. Pokoknya semua yang ada di sini, Luni Gang itu bener-bener ngebuka mata kita banget. Pertama ya, ini basic banget deh. Aku tuh tadinya nggak make upan. Aku tuh cuma pakai kayak, ya udah basic aja, alis, bedak. Di sini aku belajar pakai eyeliner, kerudung, bener-bener kerudung warna-warni. Bener-bener dibukakan pintu mata batin, semuanya dibuka di sini. Bener banget jujur Li. Itu juga sama halnya kayak aku pakai baju warna-warni. Aku kalau make upan ngerasa diri orang lain nih mandang aku tuh menor, kayak banci. Aku mikirnya gitu, sumpah. Tapi setelah di Luni aku ngerasa pede. Jujur nih, pas gue walaupun gue jadi FA harus make upan, itu gue ngerasa masih belum pede make upan. Gue ngerasa make up gue tuh masih yang belentang-belentong gitu. Jadi yang paling utama emang sebenarnya lingkungan ya. Benar. Jadi bukan, kan ada omongan-omongan jelek tuh, ya udah tinggalin aja. Terus juga ditambah perkembangan di Luni apalagi ya, lebih ke
bikin konten di sosmed sebelah, joget-joget kayak gitu. Wah, seumur hidup baru di Luni aku mau bikin konten joget-joget, terus di post yang kayak yang nonton tuh bisa ribuan orang. Terus sampai di titik kalau lagi live juga bener-bener diterima banget sama Luni Babes. Itu perkembangan yang luar biasa sih jadinya pede. Thank you ya Luni Babes. Sampai banyak yang bilang Hanes Review, ih hostnya asik banget. Iya, iya. Hostnya seru banget nih, sampai kayak gitu loh. Yang awalnya Tasya kayak diem-diem gitu kalau bawain lah. Enggak, kata lu gue gak diem-diem dari awal. Enggak, maksudnya nggak seheboh itu loh. Hmm. Nggak yang seheboh sekarang yang bener-bener cas-cos banget. Bener. Kesan-pesan selama di Luni kayak kesan-pesan aja. Jadi kesan-pesan aku di Luni yang pertama kesan kali ya. Kesan di Luni itu aku ngerasa kita ini sebuah kantor yang rasanya kayak bukan kantor. Nggak, kekeluargaannya parah, homey banget, yang memang setiap orang di sini tuh bisa ditanya. Contoh, mau nanya masalah kehidupan nih, mau sharing-sharing masalah kehidupan kayak gimana, ada. Terus kayak mau nanya nge-mix and match baju, ada. Mau nanya yang oke buat konten di IG, ada. Mau nanya kuliahan tentang apapun, semuanya ada. Di sini semua itu orangnya tuh lengkap gitu loh. Meskipun kita dari background yang berbeda-beda. Itu yang paling aku suka dari Luni. Terus juga kalau di Luni itu nggak pernah mandang orang kayak ya lu asalnya dari mana. Luni tuh nggak pernah mandang kayak Terus gitu. lu orang baru, terus lu orang lama, ya kita Nggak harus ada. punya space nih kalau orang baru orang lama. Nggak ada. Di Luni nggak ada sama sekali. Terus juga di sini itu kita orang-orangnya berani gila, apapun dilakuin, gitu. Itu kesan. Kayak ini tuh aku pertama kali, kalau Amel kan mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah kerja ya Mel ya, kayak pramugari. Nah ini tuh pekerjaan pertama aku yang menurut aku super duper nice banget. Nerima orangnya dengan baik, terus kita juga udah tahu apa ya titik profesional kerjanya di mana, titik bercandanya di mana, semuanya tuh apa namanya bukan stabil, balance gitu loh, balance. Jadinya oke banget. Terus juga yang aku seneng di sini orang-orangnya selalu mau ngajarin. Itu yang paling pentingnya. Aku kan nggak ada basic konten kan, nggak ada basic. Tapi semuanya di sini orangnya nice, ngajarin. Iya kak, iya Tas, iya Nick, ajarin ya, ajarin ya gitu. Jadinya kayak nice banget. Kalau pesan buat aku ke Luni, semoga kedepannya terus menjadi wadah yang seperti ini. Gitu loh. Kita tetap mengeksplor, wadah menampung, wadah untuk mengeksplor ya kreativitas anak zaman sekarang yang pastinya kreativitas kita kan berbeda-beda nih. Iya, betul. Ya kan, opini kita berbeda-beda, tapi kita harus bisa tetap ngegabungin jadi satu dengan hati yang tulus, dengan hati yang nyaman, happy. Pokoknya itu harus kita ciptakan ke depannya gitu loh. Kalau dari Amel? Kalau dari aku sih kesannya banyak banget sih, karena ini pekerjaan pertama kali aku di bidang kantor, di bidang konten kreator, semuanya itu aku belajar dari sini ya, sama kayak Tasya tadi, semuanya itu belajar dari sini. Karena sebelumnya aku Geseran dikit Mel. Karena sebelumnya aku nggak ada bidang nih cara bikin konten, cara nge-live itu nggak ada ya. Jadi semuanya aku pelajari di sini dan orangnya bener-bener ngerangkul, ngebimbing, ngebantuin banget. Jujur nih ya sangat berbanding terbalik ya, sangat berbeda maksudnya. Sangat berbanding terbalik sama pekerjaan aku yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau di sini sangat berbeda dan sampai aku kayak terkejut-kejut kayak wow, sebaik itu ya ternyata di sini, dan se-friendly itu, sangat helpful gitu kalau di sini. Terus juga yang pertama kali aku rasain kesannya sampai aku aja ditanya kan sama pacar aku, gimana kerjaan di sana gitu. Kaget sih karena pas aku datang ke sini tuh kayak homey banget. Itu yang pertama kali aku rasain, kayak kekeluargaannya tuh berasa banget. Aku ngerasa kayak walaupun kerja tapi kita tuh di sini kayak nggak disuruh dipus kayak Benar. bukan orang kantoran yang gimana tapi benar-benar di sini tuh saling support, saling ngebimbing. Terus ramah tamahnya tuh beda banget ya pokoknya. Parah. Di sini tuh gimana? Saling ngerangkul banget, kayak nggak ada tuh gap-gap antara lu senior, antara lu junior, antara lu divisi ini, divisi itu, lu tuh nggak ada gap-gapnya. Jadi kayak ya udah, lu butuh apa, sini gue bantu, lu belum bisa ngerjain apa, sini gue backup, kayak gitu banget deh. Kayak kaget sejujurnya, Saling melengkapi ya. saling melengkapi Bener, banget. kita saling melengkapi banget. Gitu. Terus itu ya kesannya aku.
Terus yang pertama juga, yang kedua juga kebetulan emang ini kantor deket banget dari kosan ya, jadi aku super nyaman ya di sini karena deket banget, nggak pusing-pusing, nggak capek-capek kena macet gitu, nggak apa namanya, nggak ngantri-ngantri di transportasi umum tuh nggak ada ya, jadi kayak super nyaman sih itu kesannya. Terus juga apalagi ya, Pesannya oke kesan udah ya, disuruh pesan Kamu kan langsung, lagi anak makan. disuruh buru di sini. Berisik. Pesannya adalah semoga Luni makin jaya sih. Itu sih, semoga Luni semakin seperti kayak Tasya bilang, semakin menjadi wadah bagi banyak orang sekitar untuk berkembang dan berkreasi, karena emang dasarnya adalah Luni Indonesian Creative Fashion, jadi tempatnya anak-anak berkreasi di sini, dan semakin lebih banyak lagi menampung apa sih Sumber daya manusianya, SDM. membuka peluang lapangan lapangan kerja. kerja. Aduh. Bagi banyak aduh. orang. Semoga Luni semakin besar namanya, semakin dikenal banyak orang, dan semakin jaya intinya. Oke Luni Babes, sudah selesai sih sebenarnya perbincang-bincangan kita. Selamat makan semuanya. Selamat makan.